Silakan dilihat. Jadi diklat hari ini tentang penulisan karya ilmiah di dalam esai. Tadi sudah saya sebutkan kenapa kok justru karya ilmiah di dalam esai, bukan esai dalam karya ilmiah, karena memang beda. Ini pengertian esai ya. Nanti kamu akan tahu bedanya. Oh, ternyata kita belajar pengertian, belajar konsep dengan belajar di lapangan langsung itu mudah mana. Ini sementara ini sesi ini saya ngajak kalian belajar sesuai dengan konsep-konsep di dalam buku. Ini kita lihat. Esai itu sebuah komposisi prosa yang singkat yang mengekspresikan opini penulis tentang subjek tertentu. Itu pengertian prosa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak-anak. Pengertian esai di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu seperti ini. Setelah kamu membaca pengertian ini, saya kepingin kamu bisa mengungkapkan, menurut kamu setelah baca ini, apa gambaranmu tentang esai? Kita tunggu 1 menit. Sekali lagi, esai adalah sebuah komposisi prosa singkat yang mengekspresikan opini penulis tentang subjek tertentu. Pengertian yang kedua, esai itu artikel penelitian. Sekali lagi, yang kita bahas ini esai ilmiah. Makanya di sini disebutkan esai artikel penelitian, isinya adalah mengulas hasil dari penelitian dengan hanya mengambil bagian-bagian yang dianggap perlu dan menjadi syarat dalam sebuah lomba esai. Kenapa ya? Bisa dibaca dari belakang ya. Ciri-ciri esai berbentuk prosa. Prosa itu karangan bebas kalau menurut orang bahasa Indonesia. Karena memang sebenarnya munculnya esai itu memang dari sebuah kebebasan untuk mencurahkan, untuk mengekspresikan, untuk mendeskripsikan sesuatu yang menjadi pemikiran si penulis esai itu sendiri. Berkembang, maka muncullah bentuk karya ilmiah yang bisa diesaikan, yang bisa dijadikan sebuah publikasi dari hasil karya penelitian tadi itu berupa esai. Maka muncullah esai ilmiah yang sekarang kita bahas ini. Jadi berbentuk prosa, kemudian singkat. Kalau berbentuk makalah, itu isinya atau halamannya untuk tingkatan SMA biasanya rata-rata 1-30 halaman. Dengan lampirannya bisa sampai 50. Tapi untuk esai itu tidak. Esai itu rata-rata yang dilombakan di sebuah lomba esai ilmiah itu sekitar 1-4-10 halaman. Jadi makanya dikatakan esai itu singkat cirinya. Kemudian Pak Sani ya, putus terus. Yang kedua, gaya khas penulis. Ketika kamu nanti membuat sebuah esai, membuat sebuah cerita, membuat sebuah deskripsi tentang suatu objek tertentu, kebetulan di depanmu itu banyak objek nanti ya. Nanti kita jadikan, kamu di depanmu ada jeruk, ada salak, ada kelengkeng, itu nanti dicoba kita mendeskripsikan masing-masing. Itu nanti saya yakin masing-masing anak gaya bahasanya, cara mendeskripsikan, cara menuliskan, itu nanti akan mempunyai ciri sendiri-sendiri. Gaya bahasanya berbeda.
Itu ciri yang kedua, ciri yang ketiga dari sebuah esai. Yang selanjutnya adalah penulisannya tetap utuh. Jadi meskipun singkat, sebuah esai itu tetap anak-anak kontennya nanti sama dengan yang di bawah itu. Jadi struktur esai itu utuh. Mulai dari sebuah pendahuluan, sama ketika kalian mau bertamu ke rumahnya seseorang, sebelum mengutarakan maksudnya, kalian ketemu dengan orang itu, kula nuwun dulu, kemudian ngomong basa-basi dulu, tanya kabar dan sebagainya, baru membicarakan isinya. Esai juga begitu, didahului dengan pendahuluan dulu. Nanti apa isinya pendahuluan, nanti kita bahas. Kemudian baru isi dari yang ingin kamu ungkapkan, ingin kamu argumenkan, ingin kamu jadikan sebagai sebuah pendapat yang harus diakui, yang harus dibaca, yang harus disetujui oleh publik, itu di isinya itu. Jadi kalau misalnya saya menemukan bahwa ternyata cangkang keong yang dicampur dengan jerami padi, ketika dicampur dengan semen putih dan diaduk, dicetak menjadi plafon, itu menjadi plafon yang sangat baik. Itu sebuah pendapat. Tapi itu dari hasil penelitian. Beda dengan esai biasa, esai prosa. Esai yang fiksi, ya, menceritakan mungkin sebuah pengalaman atau sebuah impian dan sebagainya, yang bahasa-bahasanya puitis, yang bahasa-bahasanya banyak terdapat gaya bahasa, banyak simbol-simbol. Tapi kalau di esai ilmiah tidak. Jadi bahasanya bahasa baku, cuma cara menyampaikannya lebih luas, tidak terlalu kaku. Itu isi dari esai. Jadi saya ulang lagi tadi, misalnya kamu punya gagasan tentang sebuah plafon yang berbahan dasar dari cangkang keong, berbahan dasar limbah jerami, itu adalah ide kamu. Itu adalah pendapat kamu, gagasan kamu. Setelah kamu teliti, kamu ingin mempublikasikan, ingin memberitahu, menginformasikan kepada khalayak ramai, termasuk lewat sebuah lomba. Nah, supaya orang yang mendengarkan mau mengikuti pendapatmu, kamu harus punya argumen, punya alasan yang kuat. Apa alasannya? Data-data hasil penelitian. Nek soal nyaut siji loro ini seneng aku. Data-data hasil penelitian itu sebagai argumen. Ternyata setelah menjadi plafon, Bapak Ibu Dewan Juri, saya uji dengan uji kekuatan, tarik, ternyata kekuatannya sekian Newton, pakai neraca pegas. Ternyata setelah saya uji dengan kekedapan, saya celupkan ke dalam air selama 1 menit, saya angkat lagi. Setelah saya timbang awal dengan saya timbang akhir, ternyata penambahannya hanya sekian miligram. Berarti air yang masuk ke dalam plafon itu hanya sedikit. Berarti dia kedap terhadap air. Itu argumen. Dari mana argumen didapat? Dari hasil penelitian. Makanya kemarin ketika tanya, Pak, esai itu apa? Sebenarnya di dalam esai ilmiah, esai itu berasal dari hasil penelitian. Ketika kamu sudah mempunyai sebuah makalah, mulai dari bab 1 sampai bab 5, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup, utuh sebuah makalah, kamu ubah menjadi sebuah esai, diringkas dengan bahasa yang lebih luas, bagian-bagian tertentu di-delete, dihilangkan, jadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi dan menutup, maka jadilah sebuah esai yang siap untuk dilombakan. Ini penjelasan saya yang tidak ada di buku seperti tadi yang di awal-awal. Ternyata kita lebih mudah memahami esai yang kita hadapi di lapangan daripada kita membaca kamus besar bahasa Indonesia. Makanya nggak terlalu penting kita mencari pengertian-pengertian esai secara literatur, itu hanya sebagai pembanding, sebagai pengetahuan awal saja. Tapi yang penting esai yang bagaimana toh yang harus kita buat untuk mengikuti sebuah lomba. Demikian anak-anak, itu esai dari saya. Ini langkah-langkah membuat esai. Ini juga sama, langkah-langkah ini sangat terstruktur.